Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisri Ningsih dengan NIM 21022111 dari Prodi PG PAUD. Saya akan membacakan UTS Pendidikan Pancasila. Yang nomor 1, jelaskan dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semua dalam suatu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Maka, Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Selanjutnya, tantangan pendidikan Pancasila. Pancasila kita sedang menghadapi krisis multidimensional. Pancasila kita sedang berhadapan dengan pola perilaku elit yang tidak laku peka terhadap rakyatnya. Pancasila kita juga sedang menghadapi tantangan bagaimana membuat orang-orang beragama lebih toleran terhadap lainnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa harus dimaknai bersama-sama dengan sila lainnya. Sebagai bangsa yang bertuhan, meyakini kebenaran Tuhan tidak boleh dilakukan dengan cara menegasi kemanusiaan. Kemanusiaan harus tetap dijunjung sehingga tercipta suasana adil dan beradab. Upaya untuk membumikan Pancasila di tengah bangsa Indonesia ternyata banyak menghadapi tantangan dan cobaan. Tantangan terhadap Pancasila sudah mulai tampak sejak masa-masa awal bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Tantangan yang paling berat dan utama adalah masalah ekonomi dan budaya yang mengilas bangsa ini tanpa ampun, sebab ajaran Pancasila yang hakiki sama sekali tidak sesuai dengan harus modernisasi yang termasuk ke bumi tercinta Indonesia. Lanjut soal nomor 2, apakah urgensi pendidikan Pancasila? Urgensi pendidikan Pancasila yaitu urgensi jika dilihat dari bahasa Latin bernama urge, yaitu kata kerja yang berarti mendorong, dan jika dilihat dari bahasa Inggris bernama urgent yang memiliki kata sifat. Dan dalam bahasa Indonesia, urgensi adalah kata benda. Istilah urgensi menunjukkan pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan, dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Seperti bangsa ini harus benar-benar berpedoman terhadap Pancasila untuk dapat mengentaskan kemiskinan, membasmi praktik KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, berbagai bentuk kejahatan, dan lain sebagainya. Keberadaan Pancasila tetap harus dipertahankan, karena jika Pancasila sudah di ujung tanduk oleh akses-akses negatif, maka akan menjadi apa bangsa ini kemudian. Selanjutnya, nomor 3, yaitu jelaskan sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Pancasila memiliki landasan historis yang kuat. Secara historis, sejak zaman kerajaan unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila harus selalu dijadikan acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua peraturan perundang-undang yang ada juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila sumber sosiologis. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai yang tertentu. Selanjutnya,
Pancasila sumber politis. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang menandalami berpolitik harus bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan dengan penuh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan bermusyawaratan perwakilan, dan dengan penuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Etika politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk menelaah perilaku politik negara, terutama sebagai metode kritis untuk memutuskan benar atau salahnya sebuah kebijakan dan tindakan pemerintah dengan cara menelaah kesesuaian tindakan pemerintah itu dengan makna sila-sila Pancasila. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstra, dan konkret. Dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Dalam silsilah Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan azas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan. Bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak. Contohnya, penerapan majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak ke pembantunya yang tidak berperi kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupaya secara terus-menerus. Contohnya itu tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan diikut melestarikan dengan serta meyakini bahwa perbedaan itu baik. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat, dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikut sertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bangsa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun, tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Selanjutnya itu urgensi. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa, yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam memperjuangkan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional.
Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Soal selanjutnya yaitu nomor 5, bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila dalam menghadapi perubahan masyarakat? Dengan cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Yang kedua, menyaring budaya-budaya yang masuk dari luar. Yang ketiga, menyaring informasi-informasi yang diterima. Yang keempat, menghindari sikap egois dan konsumtif. Selanjutnya, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan dan ancaman adalah dengan cara memahami, mengakui keberadaannya, dihayati, dan dipraktikkan dalam kehidupan kelima nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila tersebut. Selain itu, kita dapat mempertahankan ideologi Pancasila melalui pendidikan, dengan mengajarkan atau mempertahankan ideologi Pancasila kepada para siswa sejak dini dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, melalui instruksi atau perintah seperti adanya peraturan dari pemerintah dan lain-lain. Selanjutnya, soal nomor 6, bagaimanakah cara mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu menerapkan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lainnya. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tegang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, menjalinkan pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lainnya. Berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Yang keempat, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, bergotong royong. Selanjutnya itu sila keempat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama, melakukan bermusyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Kedua, mengedepankan toleransi dengan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang selanjutnya, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia dan melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Selanjutnya, soal nomor 7 yaitu bagaimana relevansi Pancasila terhadap kemajuan zaman. Relevansi Pancasila terhadap kemajuan zaman yaitu relevansi Pancasila sebagai ideologi bangsa pada era globalisasi dipertanyakan karena implementasinya yang seringkali bertolak belakang dengan nilai dan norma yang terkandung. Hal ini tidak lepas dari masuknya pengaruh-pengaruh asing dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jika dijabarkan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan terkait Pancasila sebagai ideologi di era kini. Sila pertama, Pancasila dimaksud bahwa Indonesia menjamin warganya untuk meyakini Tuhan sesuai dengan pilihan hati nuraninya dan hidup berdamping dalam perbedaan. Kemudian sila kedua menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki derajat dan keadilan yang sama, tetapi pada implementasinya masih ditemukan ketimpangan distribusi hak, kewajiban, dan wewenang seperti korupsi, nepotisme, hedonisme,
Nilai-nilai dalam sila ketiga dan keempat mulai terancam dengan munculnya individualisme yang menyebabkan pudarnya semangat gotong royong di era globalisasi. Lalu yang terakhir, sila kelima Pancasila menjadi yang paling disinggung karena implementasinya cukup kontras dengan nilai dan makna sila kelima. Pada hakikatnya, Pancasila masih relevan di era globalisasi karena Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian Pancasila maupun mampu bertahan pada dinamika masyarakat tanpa meninggalkan nilai dan norma fundamentalnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealistis, normatis, dan realistis. Ketiga dimensi tersebut menetapkan Pancasila sebagai penuntut kehidupan berbangsa dan bernegara dengan syarat akan moral dan etika yang dilakukan secara rasional demi mewujudkan cita-cita bangsa dan mencegah ancaman-ancaman yang ada di tengah arus globalisasi. Itulah hasil jawaban UTS saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.